Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini selalu kita eh, panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya yaitu nikmat belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kita akan mempelajari tentang uh, tafsir ayat tematik yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Dan ini juga sebagai tugas ujian akhir semester dari tafsir ayat tematik ekonomi syariah dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim, LCMA. Atas nama saya pribadi yaitu Alifin Mubarak dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Ikhwan semester 2. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan memaparkan 7 pembahasan. Yang pertama tentang konsep berkah itu seperti apa, kemudian apa itu al-falah atau kesuksesan, kemudian yang ketiga kehidupan yang sempit seperti apa, penjabarannya seperti apa, ada juga fitnah dunia, dan yang kelima manajemen harta atau konsep harta, yang keenam ada fikih zakat, dan kemudian yang terakhir ada riswah, suap, dan dampaknya. Baik, yang pertama kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu berkah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud berkah itu kasratul khair, banyaknya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Berkah itu tumbuh, banyaknya kebaikan yang berkumpul. Di kolam yang dalam bahasa Arab disebutkan birkah, akhirnya berkumpul. Jadi dalam bahasa Arab itu, ketika ada sebuah kata, dua kata yang akarnya sama, yang mirip-mirip, berarti artinya nggak beda jauh, memiliki mukoronah perbandingan, memiliki munasabah hubungan yang sangat erat. Di antaranya seperti ini, berkah itu sakar juga dengan kata birkah, kolam. Ya, kalau kolam itu kan berkumpul airnya, dan adapun berkah itu berkumpul kebaikannya. Itulah dari segi bahasa. Kemudian ayat berkah disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 96, ini berkaitan tentang keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka sebagai berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi dari ayat ini jelas ya secara zahir bahwasanya kalau memang kita ingin mendapatkan keberkahan, maka syarat mutlaknya adalah iman dan takwa. Bagaimana bisa keberkahan itu turun ketika tidak ada iman dan takwaan? Dan keberkahan balik lagi ke definisi yang tadi, yaitu apa namanya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan banyaknya kebaikan. Bagaimana kita bisa ingin mendapatkan kebaikan tanpa adanya iman dan takwa? Maka konsep keberkahan itu kurang lebih seperti itu. Ya, kalau kita ingin dapat berkah, dapat banyak kebaikan, maka tingkatkan kualitas iman dan takwa. Baik, poin-poin keberkahan. Yang pertama, keberkahan tergantung pada iman dan takwa seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, ada 34 kata berkah diulang dalam Al-Quran sebagai isyarat, sebagai apa namanya, tanda lah bahwa keberkahan itu sangat penting dihadirkan di setiap lini kehidupan. Bagaimana tidak? Orang pasti mengejar kebaikan-kebaikan di setiap aspek kehidupannya. Orang kemudian bekerja, ingin ada kebaikan di situ. Orang kemudian berinteraksi sosial, ingin ada kebaikan di situ. Maka ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, maka perkuat iman dan takwa seorang kita. Kemudian yang ketiga, istighfar mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diantaranya eh, apa namanya, istighfar itu mendatangkan keberkahan karena ketika amanu wattaqau, beriman dan kemudian dia bertakwa, ini kan isyarat bahwasanya istighfar itu kan seakan-akan ingin menghapuskan dosa sehingga mencapai derajat iman dan takwa. Maka ini ada korelasi nih yang sangat kuat, sangat erat.
Istighfar mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keberkahan hanya milik dari Allah. Jadi jangan mencari selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak kita fenomena-fenomena yang mencari keberkahan di goa lah tengah malam segala macam. Nah, pada jin lah kepada ini. Intinya secara mutlak keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk guru-guru. Ketika kita ingin mencari keberkahan dari ilmu-ilmu para guru, tetap atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, harta yang banyak tidak akan bermanfaat atau tidak mendatangkan kenikmatan jika tidak ada keberkahan. Jadi mau sebanyak apapun yang kita miliki, kalau kita tidak mendapatkan keberkahan di harta itu, maka untuk apa gitu? Uang banyak, mobil banyak, rumah mewah, tapi kita tidak bisa menikmati. Nah, menikmati itulah disebut dengan keberkahan. Kita bisa mendapatkan banyak kebaikan dari harta yang kita punya. Maka sangat penting keberkahan itu hadir di setiap lini kehidupan kita. Dan yang kedua, ada materi kedua yaitu tentang suksesan al-falah. Kita masuk pertama ke ayat tentang suksesan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 hingga ayat 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Masya Allah. Ini berbicara tentang kesuksesan. Siapa sih yang nggak mau sukses di dunia ini gitu kan? Ketika seorang sukses, dia bisa merasakan kebahagiaan tersendiri. Kalau kita terjemahkan ayatnya, ayat pertama, sungguh, ini penekanan nih. Kode itu dalam bahasa Arab, penekanan. Jadi ini seakan-akan kayak ini benar loh, bukan buatan gitu. Sungguh, beruntunglah orang-orang mukmin. Pada aflahal mu'minun, sukseslah orang-orang mukmin, beruntunglah orang-orang mukmin. Apa syaratnya kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan itu? Maka jawabannya dari ayat 2 hingga ayat 11. Ya, pertama, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang tidak berguna. Kemudian orang-orang yang menunaikan zakat. Kemudian orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Maka siapa yang mencari pelampasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka, serta orang-orang yang memelihara salat mereka. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi apa itu, yaitu surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Baik, mari kita coba memaparkan ayat ini satu persatu ya, penjelasan ayat ini tentang kesuksesan. Pertama, makna al-falah dalam tafsir Imam Al-Mawardi mengatakan yang pertama itu bahagia, sa'adah. Jadi kalau kapital falah ya sa'adah, seorang merasa bahagia. Kemudian juga disebutkan tetapnya kebaikan, baqaul khair. Jadi adanya ketetapan dalam kebaikan gitu. Maksudnya kebaikannya terus bawam ya, secara terus-menerus, baqaul khair. Terpenuhi keinginan-keinginannya, apa yang diinginkan terpenuhi. Itulah kesuksesan. Kemudian juga selalu menang dalam kehidupannya. Allah selalu menjadi penolongnya. Allah selalu melindunginya. Itu al-falah, sa'adah, baqaul khair. Dan yang terakhir kelima, sukses dunia dan akhirat itu adalah falah. Kalau sukses hanya di dunia, maka belum tentu dia sukses di akhirat. Sedangkan dunia itu sementara, sedangkan akhirat selama-lamanya. Ketika kesuksesan di dunia sementara ini kan ada batasnya kalau sementara. Sedangkan akhirat itu selama-lamanya. Maka yang perlu dikejar adalah uh, dua-duanya, dunia dan akhirat. Jadi kalau kita simpulkan apa itu al-falah, as-sa'adah, kebahagiaan. Bahagia gak dengan itu? Kemudian baqaul khair, menetapkan kebaikannya. Kemudian keinginan-keinginannya terpenuhi gak? Hajat-hajatnya terkabul gak? Selalu menang dalam kehidupannya tidak? Apakah Allah selalu mendukungnya, selalu menolongnya? Kemudian yang terakhir, yang paling penting, al-falah itu sukses dunia akhirat. Tidak hanya di dunia, atau tidak apa namanya, itu tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia mendapatkan kesuksesan. Syarat meraih al-falah
Yang pertama, sholat dengan khusyuk berdampak positif pada kehidupannya. Jadi kalau mau ingin cari falah, perlu dilihat nih, diperhatikan tentang sholat dengan khusyuk berdampak positif pada kehidupannya. Jadi khusyuklah dalam sholat. Bagaimana bisa itu kita agar sholat khusyuk? Udah mulai memaksimalkan, mulai dari apa namanya, menanti suara azan, kemudian berwudu, kemudian dengan menggunakan pakaian yang terbaik, kemudian menunaikan sholat tersebut. Kemudian yang kedua, menjauhi sesuatu yang melalaikan. Maksudnya adalah ini kalau ayat yang tadi anilaugi mu'ridun, yaitu menjauhi. Maksudnya adalah yang batil dan juga yang tidak ada manfaatnya. Kalau ingin kesuksesannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Kenapa tiba-tiba kok ada zakat sih di konsep falah ini, kesuksesan ini? Konsep harta itu amanah, maka perlu disalurkan karena Allah yang memiliki harta itu. Jadi kalau kita memiliki harta sepenuhnya bukan milik kita, itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita salurkan karena ketika kita salurkan, kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun apa namanya? Memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, diantaranya kesuksesan. Kemudian yang keempat, yang menjaga kemaluannya, Allah melarang kita untuk mendekati zina karena diantara sebab kesengsaraan. Banyak yang kemudian hancur hidupnya gara-gara pintu-pintu perzinahan ini. Kita bisa meneladani kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia mampu melewati rintangan godaan dari istri Al-Amir di Mesir itu. Kemudian hidupnya dia mendapatkan banyak kesuksesan, diantaranya menjadi apa namanya, sekretarisnya. Ya. Kemudian yang kelima, memelihara amanah dan janji mereka, dan karena berkhianat tidak mendatangkan kebahagiaan. Kemudian menjaga sholat, Al-Qurtubi berkata, Imam Al-Qurtubi mengatakan, maksudnya adalah menjaga waktunya, sholat tepat waktu, kemudian pokoknya berusaha semaksimal mungkin. Mereka itulah yang mendapatkan surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat apa namanya, terikatan atau esensi dari sukses itu seperti apa, maka lihat paling bawah ini, paling ujung ini, mereka itulah yang mendapatkan surga Firdaus. Jadi ujung esensi dari kesuksesan itu adalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang materi yang ketiga, kita masuk kepada kehidupan yang sempit. Tadi kalau yang pertama udah membahas tentang konsep berkah seperti apa, kemudian yang kedua kita belajar tentang kesuksesan, dan yang ketiga ini lawannya nih. Ini kehidupan yang sempit. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah ini sangat dilema juga nih. Ya. Yang dulunya dia melihat, kemudian dikumpulkan dalam keadaan buta. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan kehidupan yang sempit adalah celaka. Kenapa celaka? Karena dijauhkan dari jalan kebenaran. Sehingga darinya pun terasa sempit. Beliau juga menyampaikan bahwa hidupnya pasti gelisah meskipun memiliki banyak harta, meskipun memiliki banyak kesuksesan. Tapi balik lagi, yang namanya kebahagiaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mintanya ke situ. Sedangkan orang-orang yang berpaling, gimana mau mendapatkan, dia aja tidak mau gitu kan. Nah, kalau kita lihat model orang-orang yang hidupnya sempit ini, diantaranya juga akan dikumpulkan dari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillahi min dzalik. Solusi ketika agar kita terhindar dari kehidupan yang sempit. Yang pertama, tinggalkan maksiat, karena itu yang menghalangi hubungan seorang hamba pada Robnya. Kemudian yang kedua, tinggalkan syahwat agar tidak jauh dari Allah, karena syahwat bisa menyebabkan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dari syahwat perut, mencuri segala macam, dari kepala dan semuanya dari berbagai aspek yang berkaitan dengan syahwat. Kemudian yang ketiga, tinggalkan syubhat agar menyelamatkan agama dan dirinya. Dalam hadis Arba'in juga dikatakan itu apa? Stabur alidinihi wa irdi, agar dia selamat lah untuk menyelamatkan agama. Kemudian fi syubhat fil haram. Dari siapa yang mendekati syubhat bisa jadi masuk ke haram. Kemudian materi yang keempat, kita masuk kepada fitnah dunia. Tentang materi ini, ayat yang berkaitan dengan materi ini dalam surah At-Takatsur dari ayat 1 hingga ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun.
Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Diulangi lagi nih ayatnya. Kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. At-Takatsur ayat 1 hingga 8. Coba mari kita rinci per ayat ya. Mulai dari ayat pertama, alhaakumut takatsur. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan di ayat 1 itu bahwa memperbanyak dunia atau memperbanyak harta bisa melalaikan dari ketaatan. Sehingga Allah mengingatkan kita untuk tidak terpukau oleh harta dan keturunan orang-orang kafir. Wala tu'jibuka amwaluhum auladahum. Karena kesenangan itu bisa melalaikan kita dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir. Apa korelasinya? Ayat ini mengingatkan betapa bangganya seorang hamba terhadap hartanya sehingga lalai dari mengingat kematian yang akan tertimbun tanah. Maka seakan-akan Allah ingin mengingatkan di ayat kedua ini dari megah-megahan itu, kamu akan menziarahi, kamu akan mendatangi alam kubur itu hatta zurtumul maqabir. Dan sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang berani mengklaim hidupnya akan kekal abadi. Tidak ada. Semua meyakini secara pahit bahwa dia akan masuk ke dalam alam barzah atau alam kubur. Makanya Allah kemudian berfirman, "Kalla saufa ta'lamun." Allah mengingatkan jangan seperti itu bermegah-megahan. Artinya seandainya ia tahu bahwa itu mendatangkan mudarat, bermegah-megahan itu seperti menumpuk harta hanya untuk dikonsumsi pribadi, tidak pada fisabilillah. Jadi sangat bermegah-megahan nih. Dia hanya mengumpulkan untuk dirinya saja. Tsumma kalla saufa ta'lamun, ditakkid lagi yang kedua. Ya, kemudian setelahnya lagi, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Seandainya kita benar-benar yakin, pastilah kita akan menjauhi dari bermegah-megahan agar tidak menjadi orang-orang lalai. Apa sih yakin apa sih sini? Nah, kita bisa lihat di ayat setelahnya. Dan juga hatta zurtumul maqabir maksudnya adalah mendatangi alam kubur. Wa tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. La di sini lagi balik lagi la takkid penekanan ya. Terus ada tasydid di belakangnya. La tarawunna, kamu tuh betul-betul akan melihat neraka jahim. Maka hati-hatilah dari kelalaian dan tidak bertaubat. Nanti akan diperlihatkan neraka jahim. Inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman terhadap orang-orang yang lalai bahwa dia akan benar-benar akan melihat neraka jahim dengan sebenar-benar keyakinan. Kayak banyak ayat-ayat di Al-Qur'an yang menggambarkan orang-orang penyesalan. Oh, ini yang dulu kami ingkari nih. Ini yang dulu kami kurang maksimalkan. Makanya mumpung kita masih banyak kesempatan, ubah dari sekarang. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua yang kita pakai atau perbuat akan ditanya atau dihisap. Harta akan ditanya, apakah sudah diinfakkan atau belum. Usia kita digunakan untuk apa. Kemudian semua apapun yang kita miliki akan ditanya. Bahkan ini yang ada dalam sebuah hadis kisah yang sangat menarik. Jadi ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar dari rumahnya malam-malam waktu itu ingin mencari makan karena kelaparan. Pas di tengah jalan ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar nanya tuh, apa ya terjadi dialog, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah? Nah, karena mereka lapar. Kemudian Umar dan Abu Bakar ini jalan lagi, nggak lama ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akhirnya bertiga saling diskusi dan berdialog dan kemudian mengutarakan alasannya kenapa keluar di tengah malam karena kelaparan. Masya Allah. Sampai singkat cerita datang ke sahabatnya, kemudian disuguhkan makanan. Ketika setelah selesai makan itu, maka Rasulullah kemudian bersabda, sungguh semua yang kalian makan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lalui, apapun yang melekat pada diri kita semua akan ditanya. Salatul alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian materi yang kelima yaitu manajemen harta. Harta itu dikelola seperti apa? Jadi ini luar biasanya Islam, Islam yang syumuliyah yang uh, apa namanya? Melingkupi semua lini. Bahkan ke harta pun di manage ada arahan atau bimbingan dari agama kita yaitu agama Islam. Konsep harta dalam pandangan kapitalis ini kita kasih pandangan dulu.
itu mereka tuh berpikir harta itu milik individu, sehingga muncullah sistem bunga. Makanya harta berputar pada orang-orang yang tertentu saja, sehingga terjadilah kesenjangan ekonomi, tidak merata. Karena mereka berpikir dari pola pikir mereka udah salah. Harta itu milik pribadi, jadi mau diapain juga terserah dia. Mau ngasih bunga sekian persen ya terserah dia. Dan inilah yang terjadi hanya berputar pada orang-orang tertentu saja. Karena terjadi kesenjangan ekonomi. Satu golongan kemudian merasakan kenikmatan, satu golongan kemudian merasakan kesengsaraan. Sedangkan dalam sosialis tidak dikenal kepemilikan individu. Yang ada hanya kepemilikan negara yang dibagikan secara merata pada masyarakat. Tapi sistem ini melanggar fitrah manusia. Karena kan kalau kita lihat nih, manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda dalam kekuatan tubuh dan mentalnya. Nah, teman-teman, di sini juga ada beberapa syarat agar disebut harta. Yang pertama, mendatangkan manfaat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalau bukan untuk apa namanya kebutuhan ya gimana bisa disebut harta gitu. Kemudian yang kedua, manfaatnya harus sesuai dengan syariat. Harta itu harus misalnya apa namanya khamar atau apa yang dilarang ya itu nggak disebut. Ya, tapi yang disebut adalah yang sesuai dengan syariat. Kemudian tiga, berada dalam genggaman kepemilikan manusia. Bukan harta dia kalau itu punya orang lain. Dia harus ada kepemilikan pada yang punya harta tersebut. Kemudian yang keempat, ada kecenderungan menyimpannya. Yang kelima, yang bersifat material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia. Yang punya nilai itu disebut harta. Kalau hal yang sepele remeh-temeh misalnya seperti jarum pentul lah atau apalah itu kan nggak disebut harta. Yang disebut itu yang memiliki pandangan nilai di mata manusia. Kemudian sekarang kita masuk kepada konsep Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, konsep harta itu mencakup tiga bagian. Yang pertama, cara memperolehkannya dengan cara apa? Nah, harus dengan cara yang halal. Jadi yang pertama itu artinya dari mana nih? Cara perolehnya dari mana? Kalau dengan judi, mencuri itu kan bukan dari konsep Islam. Karena konsep Islam mengajarkan harus dengan cara yang halal. Kemudian cara mengelolanya, kalau udah dapat dikelola nih, dikelolanya seperti apa? Ya tidak menimbunnya, jangan disimpan. Makanya ada zakat, ada konsep zakat untuk ini masya Allahnya Islam betul-betul menegakkan keadilan ya. Ingin apa namanya mengatasi krisis ekonomi. Jadi zakat itu dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta yang sesuai dengan syarat-syarat zakat disalurkan kepada golongan-golongan tertentu. Nah, di sini makanya bagian ketiga, cara mendistribusikannya mendukung pemberdayaan harta melalui Baitul Mal demi kesejahteraan bersama, atau bisa jadi sekarang lembaga amil zakat atau lembaga-lembaga yang menyalurkan eh, harta-harta untuk disebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, konsep keenam kita masuk kepada konsep zakat. Ini zakat perlu kita pahami karena ini bagian dari rukun Islam. Kalau kita tidak memahami zakat, bagaimana bisa uh, rukun yang kita jalani ini kemudian tegak gitu kan. Sedangkan zakat juga kita belum memahami. Nah, mari kita masuk kepada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un alim. Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, coba kita lihat nih. Di sini ayatnya ambillah zakat dari mereka. Untuk apa? Untuk menyucikan jiwa dan harta itu sendiri. Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Poin-poin zakat kita langsung masuk ke inti-intinya. Yang pertama adanya perintah zakat. Jadi zakat ini perintah wajib karena bagian dari rukun Islam. Kalau kita tidak melaksanakan zakat, maka bukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu kan diperangi orang-orang yang tidak ingin bayar zakat. Dalam hadis Arba'in juga disebutkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian disebutkan iqimus shalah wa itu zakah. Ada zakat disebut. Jadi perintah ini betul-betul wajib gitu. Bagaimana Islam kemudian menjunjung tinggi kesetaraan. Maksudnya keadilan, apa menghilangkan kesengsaraan, apa kemiskinan segala macam. Karena lewat zakat ini seringnya terjadi putaran ekonomi.
tidak hanya berputar di lingkaran itu saja, di para elit itu aja. Kemudian yang kedua, zakat mensucikan harta dan jiwa. Jadi selain daripada perintah, selain daripada apa namanya, untuk menutupi krisis ekonomi, juga ini balik kepada si musakir tersebut, orang yang mengeluarkan zakat, yaitu mensucikan harta dan jiwa mereka. Harta itu kan mengendap selama setahun sampai nisab, sampai kadar ketentuannya, perlu dikeluarkan, jangan sampai mengendap dan kemudian menjadi kotor. Yang ketiga, harus adanya lembaga zakat agar terorganisir dengan baik. Ya, apalagi dengan negara yang kita, yang negara terbesar ini dengan masyarakat puluhan juta, perlu ada lembaga yang kemudian apa namanya, membuat aturan-aturan, membuat klasifikasi apa yang mendapatkan hak sesuai dengan yang di Al-Quran itu. Maka perlu ada lembaga karena dengan masyarakat yang begitu banyak. Ada lembaga zakat agar terorganisir dengan baik, itu tujuannya. Kemudian yang keempat, zakat mendatangkan keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Seperti pembahasan yang di materi pertama tadi, ya semua orang pasti menginginkan kebaikan. Mau dia memiliki harta siapapun itu, kalau dia tidak merasakan kebahagiaan, cuma tidak ada gunanya harta itu. Bagian dari rukun Islam, ini menandakan keislaman seseorang. Zakat menopang ekonomi masyarakat. Ya, seperti yang sudah dijelaskan, zakat ini bisa menopang krisis ekonomi yang terjadi di masyarakat. Apalagi kalangan orang-orang fukara, masakin, gorimin, orang terlilit hutang, fisabilillah, ibnu sabil, mu'allaf qulubuhum. Ini kan orang-orang yang perlu diberikan harta. Maka zakat hadir untuk apa namanya, eh, mengatasi kemiskinan diantaranya. Kemudian dibagikan kepada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara, pada fakir, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, orang apa namanya, amil zakat, wal muallafati qulubuhum, yang muallaf, firriqab wal gharibin, orang-orang yang banyak utangnya, bisabilillah wa binis sabil. Ya, orang yang safar. Kemudian orang safar yang habis pembekalannya. Kemudian zakat menjadi solusi dari krisis ekonomi. Yang terakhir yang masuk ketujuh yaitu riswah suap. Nah, ini yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, banyak terjadi di para elit-elit ya, yang memiliki banyak uang gitu kan, akhir yang tidak memiliki. Coba kita masuk aja deh ke pengertiannya. Pertama, sebelum kita masuk pengertian, kita baca dulu ayat tentang riswah atau yang suap menyuap, sogok menyogok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu amwalakum, janganlah kamu makan harta di antara kamu, bainakum bil batil, dengan jalan yang batil. Nah, ini ada yang itu, Pak, kalau kalimat Al-Quran itu betul-betul sangat detail ya. Coba perhatikan di sini. Di sini kalimatnya wala ta'kulu amwalakum disebutkan domir kum antum. Kok ini kan seakan-akan kok kita dilarang makan harta kita sendiri gitu. Wala ta'kulu amwalakum, nggak disebutkan wala ta'kulu amwalahum, harta mereka. Jangan makan harta mereka. Tapi disebutkan jangan makan harta kamu di antara kamu. Balik lagi kamu. Karena di antara hikmahnya adalah harta kaum muslimin itu harta milik bersama. Jadi ketika kita memakan harta orang lain itu juga seakan-akan kita memakan harta kita. Ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dengan cara yang batil, judi, mencuri, ya. Waktu dulu biha ilal hukam, bahkan dalam konteks ayat ini ya riswah. Bil batil itu di sini bisa juga disebut riswah. Waktu dulu biha ilal hukam, dan kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim, nyogok nih. Ketika ada permasalahan yang nggak bisa diatasi, ya, kemudian ada hakim yang bisa memutuskan perkara tersebut, dia kemudian membayar hakim untuk mendapatkan kemauan dia. Litakulu fariqom min amwalin nas. Ya. Maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain. Artinya orang yang berhak, dia harus dihukumi, dia malah membayar kemudian menzalimi orang lain. Bil ismi wa antum ta'lamun, dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Coba kita masuk ke pengertian riswah. Nah, apa itu riswah? So, menyogok. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, seorang mufassir yang sangat terkenal, berkata, ayat itu berkaitan dengan orang-orang yang punya harta, dia punya harta nih, tapi tidak punya alat hukum, sehingga ia membeli hukum dengan uang itu, sehingga dapatlah hukum yang ia inginkan
dari tangan-tangan penguasa atau hakim yang zalim tentunya, sehingga terjadilah transaksi haram. Ya. Dia mentang-mentang punya uang banyak, kemudian dia kemudian dia terbukti tidak bersalah, seringnya dia menggunakan modal uang itu membayar para hakim. Waktu dulu biaya dari hukam, engkau kasihkan kepada hakim itu. Utakulu fariqum min amwalin nas, hanya untuk makan hak-hak orang lain gitu. Nah, ini yang menjadikan juga rusaknya tatanan tatanan masyarakat. Nah, kita coba lihat dampaknya. Yang pertama, berubahnya tatanan sosial karena yang dilarang jadi boleh. Yang harusnya dia nggak boleh gara-gara suap, hakim akhirnya memutuskan boleh. Hakim memutuskan jadi boleh, dipersilakan. Yang mau dihukum jadi nggak dihukum. Yang harusnya dia dihukum mati misalnya karena suap dengan jumlah nominal yang sangat besar misalnya, kemudian tidak jadi hukuman tersebut. Kemudian yang kedua, pasti dong dimurkai Allah Subhanahu wa taala seperti Bani Israel yang diubah menjadi kera, yang menjadi kera. Kemudian yang ketiga, tidak dikabulkan doanya karena memakan uang haram. Ya, dalam sebuah hadis dikisahkan ada orang yang bajunya lusuh, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Tapi kata Allah, ana yustajabulah, bagaimana bisa dikabulkan doanya sedangkan dia memakai makanan yang haram, dengan pakaian haram, minum dengan yang haram, berinteraksi dengan yang haram-haram. Maka ini gimana caranya bisa dikabulkan? Dia mengonsumsi, memasukkan apa namanya makanan atau minuman yang haram ke dalam perut, dan itu menjadi daging, menjadi daging. Nabi pernah disuap nih waktu di Mekah, disogok tuh waktu awal-awal kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan Islam. Orang-orang kafir musyrik itu nggak tahan dengan dakwah Nabi, akhirnya mereka menawarkan pada Nabi harta yang melimpah gitu. Tapi Nabi kemudian menolak, dan dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar, yang disuap dan disuap itu di neraka. Nauzubillahi min zalik. Maka ini sangat perlu kita perhatikan ya, betul-betul menjauhi riswa, ya, menjauhi riba, menjauhi segala macam hal-hal yang dilarang oleh agama. Unsur riswa kata para ulama ada tiga. Yang pertama ar-rashi, penyuap. Nah, ini disebut nih masuk kategori orang-orang yang kategori riswa itu penyuap. Yang kedua al-murtashi, yang disuap. Nah, yang ketiga yang menjadi perantara pun masuk dalam lingkaran suap menyuap. Misalnya seperti satpamnya, kurir, atau tenaga pekerjanya, dan lain-lain. Pokoknya yang melancarkan transaksi riswa ini. Ya, dia kan membantu, kurang lebih seperti dia membantu. Beda kalau dia nggak tahu adanya sogok menyogok gitu kan. Dia tahu ini salah, tapi dia menjadi perantara. Maka dia pun masuk di kategori itu. Semua yang di lingkaran suap itu masuk kategori yang disabdakan Nabi masuk di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini perlu kita jauhi. Nabi menyebutkan juga di antara dampak terbesarnya adalah jika suap menyuap itu sudah merajalela di masyarakat, ya, jika suap menyuap ini udah menjadi tradisi lah di masyarakat, maka rasa aman itu hilang sehingga rasa takut itu muncul. Ini kan juga menjadi kesenjangan ekonomi gitu. Ketika suap menyuap, ya, harusnya biasanya dalam proses hukum harusnya hukumnya ditegakkan, tapi malah ditiadakan karena adanya sogok menyogok. Dan kasihan orang-orang yang tidak memiliki harta, ya, dia tidak bisa melawan sogokan itu dengan uang. Akhirnya dia terzolimi. Nah, riba dan riswah adalah faktor yang merusak tatanan masyarakat. Ini yang perlu dijauhi. Jadi, Masya Allah, dari 7 materi tadi kita bisa menyimpulkan, nah, dalam persoalan harta kita itu harus disalurkan. Kemudian kita harus berusaha mendatangkan keberkahan pada harta itu. Karena percuma dengan harta yang melimpah, tidak ada kebaikan apa yang bisa dinikmati dari harta itu. Kemudian ya, menghindari fitnah dunia, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya. Kemudian menjauhi transaksi haram, ar-rishwa, riba, mencuri, dan hal-hal fahisya mungkar, semuanya harus dihindari. Dan kita menjalani kehidupan ini dengan al-falah, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Semoga di antara 7 materi ini yang saling berkaitan, kita bisa mengambil manfaat dan kita bisa berusaha menerapkan di kehidupan kita. Mungkin ini aja, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya.
Inilah tugas akhir semester dari mata kuliah tafsir ayat tematik ekonomi syariah dosen pengampu Ustadz Dr. Ahmad Alim. Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.